Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bapak dan ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah, salah satu kebiasaan masyarakat kita kaitannya dengan soal harta waris itu, begitu ada orang meninggal biasanya langsung dibagi, padahal perintah dalam Islam itu tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kebiasaan-kebiasaan yang itu tidak sesuai dengan perintah dalam Al-Quran dan hadis, tetapi itu diamalkan oleh banyak orang. Jadi pada saat orang meninggal dunia itu kadang-kadang harta langsung dibagikan, padahal itu keliru. Ada 3 kewajiban yang harus didahulukan sebelum adanya pembagian harta waris. Yang pertama adalah tajhizul mayyit, biaya perawatan jenazah. Nah, jadi sebelum harta waris itu dibagi kepada ahli waris, maka terlebih dahulu itu dikurangi biaya perawatan jenazah. Berapa biaya perawatan jenazahnya? Biaya tukang gali kubur berapa? Biaya pemakamannya berapa? Termasuk tanah yang dibuat kuburan itu kan beli toh Pak. Kalau di Surabaya beli kan? Nggih, beli. Nah itu semua dikalkulasi, dihitung, termasuk biaya opname selama di rumah sakit sebelum meninggal dunia. Itu harus dihitung semua Pak. Jadi kadang-kadang orang begitu meninggal ya sudah dibagi aja. Loh, yang mengganti segala biaya terkait dengan persiapan pemakaman itu terus siapa? Gitu. Termasuk rumah sakitnya siapa yang nanggung dan sebagainya dan sebagainya. Terus terang aja, kalau Surabaya ini atau kota-kota besar lainnya mungkin itu biayanya kan cukup mahal. Beda dengan di desa. Kalau di desa mungkin tidak terlalu mahal. Kalau di kota mahal Pak. Jadi saya berpikir orang kota itu jangankan hidup, mati aja itu pakai biaya. Mati aja tempat untuk makamnya sendiri itu masih harus beli gitu. Nah, itu semua dihitung. Satu. Yang kedua, hutang piutang. Hutang piutang ini termasuk cicilan. Jual apa, beli kredit itu Pak. Beli rumah kredit, beli sepeda motor kredit, beli mobil kredit dan sebagainya. Itu dilunasi dulu. Yang ketiga baru wasiat. Wasiat itu bedanya dengan hibah itu, kalau wasiat pertama batasannya 1/3. Nggak boleh wasiat itu lebih dari 1/3. Jadi kalau misalnya harta 1 M, berarti yang boleh diwasiatkan hanya 333, sekian. Kalau hibah tidak ada batasan, semua hartanya boleh dihibahkan. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Rasulullah itu menginformasikan bahwa beliau butuh dana besar, itu beliau langsung menghibahkan seluruh hartanya. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Yang kedua bedanya antara wasiat dengan hibah itu, kalau wasiat itu beralihnya harta yang diwasiatkan itu setelah si pewasiat itu meninggal dunia. Sementara kalau hibah saat itu juga sudah beralih, ketika dia mengucapkan bahwa harta ini saya hibahkan kepada Anda, maka saat itu juga itu sudah beralih status kepemilikannya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya ada cerita, bukan cerita, memang ini fakta. Jenengan kalau menghibahkan harta kepada anak itu memang harus ada perjanjiannya. Karena ada kasus nih di Gunung Anyar ini, perumahan di Gunung Anyar itu, kasusnya ini gini. Ini ada seorang ayah, ini kaya memang, rumahnya 3 dan anaknya memang 3 gitu. Begitu ayah ini meninggal dunia, ibunya ini kan kasihan sama anaknya. Akhirnya rumah itu dibagi-bagi. Sudah, anak pertama ini, anak kedua ini, anak ketiga ini gitu. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Begitu rumah itu dihibahkan kepada anak, ternyata sang ibu ini kemudian dikontrakkan. Jadi di bahasa kasarnya diusir lah, kira-kira gitu. Si ibu ini nangis, loh, kok malah saya yang diusir, kira-kira begitu. Nah, si anak beralasan, harta ini Bu sudah dihibahkan. Sudah dihibahkan itu artinya sudah dikasihkan ke saya. Maka status kepemilikan itu menjadi milik saya. Ibu meskipun orang tua tidak berhak, wong itu sudah dihibahkan. Itu. Ini maksud ibunya itu berbuat baik, ya, memberikan harta kepada anak, tapi
anak dengan dalih hukum itu kemudian teko sama orang tua gitu. Itu terjadi. Maka ketika menghibahkan itu harus ada perjanjian. Apa permintaannya gitu? Ini saya hibahkan rumah ini begini, ini perjanjiannya begini gitu. Itu boleh ada perjanjian gitu. Nah, sebab kalau tidak begitu Bapak Ibu sekalian, itu ya namanya karakter anak kan tidak sama. Ya, wataknya anak itu meskipun berasal dari janin yang sama kan belum tentu sama karakternya gitu. Apalagi mohon maaf kadang-kadang kalau sudah menikah itu karakter anak ini berubah. Ya dipengaruhi istrinya, dipengaruhi suaminya dan sebagainya gitu. Ini bisa berubah gitu. Nah, itu bedanya wasiat dengan hibah. Hibah ini juga menjadi solusi bagi umat Islam ketika ketentuan hukum waris itu dipandang tidak fair, tidak objektif, tidak adil, kira-kira begitu. Contoh, ketentuan 2:1 itu ayat falidzakari mislu haddil unsayain, bahwa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 itu pada kasus-kasus tertentu itu kadang-kadang memang tidak mencerminkan keadilan. Tetapi bukan berarti Al-Quran itu salah menentukan 2:1, karena memang hukum aslinya itu kan kenapa Allah menentukan 2:1? Karena memang laki-laki punya tanggung jawab yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki itu kalau menikah Bapak Ibu sekalian itu punya kewajiban menyiapkan sandang, pangan, papan, paketan kira-kira ya. Jadi itu punya kewajiban. Nah kalau istri kan tidak punya kewajiban itu, ya itu semua sudah di take over oleh suami. Sekalipun mungkin harus kontrak bukan beli gitu ya. Tapi itu kan kewajibannya suami gitu. Jadi Allah menentukan 2:1 itu sebetulnya sudah sangat adil. Tapi dalam kasus-kasus tertentu itu memang dianggap tidak fair, tidak adil. Nih di perumahan Sido Sermo ya ini ada kasus ini. Ada suami istri gitu ya. Anak pertama laki-laki, anak perempuan, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Si laki-laki ini sudah menikah Pak, dapat orang Sulawesi, dia sudah pindah ke sana dan tidak pernah pulang gitu. Ayahnya sakit, ditelepon tidak datang dan sebagainya. Jadi yang wira-wiri ngurusi ayahnya itu adalah si anak perempuan ini gitu. Nah, begitu ayah meninggal, ini datang, selesai pemakaman, lalu anak bilang minta tolong dibagi harta warisnya tadi itu. Dan minta 2:1. Ya spontan aja ibu ini kemudian tidak setuju loh. Kok 2:1 nak? Kan selama ini yang ngurusi bapakmu sakit ini kan adikmu yang perempuan ini. Loh mah, ini dalam Al-Quran itu memang 2:1 mah. Falidzakari mislu haddil unsayain katanya. Dia ngeluarkan ayat Pak. Biasa giliran untung biasanya keluar ayat. Kalau tidak untung baru udah ngeluarkan ayat gitu. Ibunya telepon, Ustaz, apa benar Islam itu memang seperti ini 2:1? Memang iya, saya bilang gitu. Kan ceritanya begini Ustaz, dia cerita panjang. Ini kan tidak adil kalau dibagi 2:1. Nah, saya jawab, harusnya ibu sebelum meninggal itu harta itu dihibahkan dulu sebagian, sehingga nanti pembagiannya itu sama dengan laki-laki dan perempuan. Maksudnya gimana? Misalnya ini hartanya 1 M, 250 juta ini Bapak Ibu itu hibahkan dulu kepada anak perempuan, sehingga si 1.750 itu kalau dibagi laki perempuan, laki-laki dapat 500, perempuan dapat 250. Tapi kan anak perempuan sudah dapat lebih awal dengan jalur hibah. Jadi kalau di total itu sama-sama 500 itu. Nah ini yang kadang-kadang orang tua tidak paham gitu. Jadi sudah nunggu warisan aja gitu. Lah kalau berdasarkan warisan ini pasti aja 2:1. Meskipun 2:1 itu boleh untuk kemudian disepakati berbeda. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak mau, terus gimana? Ya tadi itu orang tua yang harus paham bahwa nanti anak perempuan saya ini supaya dapat berimbang ya dikasih dululah dengan jalur hibah, sehingga nanti hasilnya adalah sama. Ya, 1-1 gitu. Tidak 2:1 begitu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang terjadi di kita soal hukum waris ini. Ini pasti akan dialami oleh panjenengan semuanya. Ya, karena panjenengan pasti punya harta walaupun mungkin tidak banyak. Ada yang banyak, ada yang tidak banyak, tapi kan panjenengan punya harta, punya anak, maka bagaimana caranya jenengan nanti itu ketika meninggal dunia itu tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Maka itu diselesaikan lebih awal.
Lalu pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak dihibahkan sebelum meninggal dunia semuanya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh dihibahkan semua. Kakek nenek saya itu sudah menghibahkan semua sawah-sawahnya, lahan-lahannya itu untuk anak-anaknya. Kebetulan anaknya memang 13. Ya, orang dulu punya anak itu nggak tanggung-tanggung, Pak. 13 itu ya. Orang desa itu dihibahkan semua. Ya enggak apa-apa, boleh. Sebelum meninggal udah selesai semua. Dan tanda tangan semuanya itu. Boleh, enggak apa-apa. Nah, itu ya. Jadi boleh, intinya boleh dihibahkan sebelum meninggal dunia harta warisan itu. Sudah selesai. Sehingga ketika meninggal dunia nanti itu udah selesai, nggak ada urusan. Kira-kira begitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Saya persilakan. Soal harta waris. Monggo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ustadz, rumah di desa, rumah induk di desa itu sebaiknya diapakan ketika orang tua sudah meninggal, misalnya. Sebab kalau dijual nanti kami tidak bisa pulang ke desa, wayai lebaran itu tidak bisa pulang ke desa, tidak bisa ziarah ke makam orang tua bagi yang biasa berziarah gitu. Tapi kalau tidak dijual, lalu dimiliki oleh siapa? Oke lah, dimiliki oleh anak pertama, kakak yang pertama misalnya. Kakak pertama ini kan punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu. Lambat laun bisa jadi rumah ini hilang, diambil oleh kakak yang pertama. Nah, supaya tidak hilang, bagaimana caranya? Bisa diwakafkan secara kekeluargaan. Karena wakaf itu ada dua, ada wakaf khairi, wakaf untuk umum, ya seperti masjid ini wakaf untuk umum. Ada wakaf untuk ahli, untuk keluarganya. Dan pesantren-pesantren besar di Jawa Timur itu, Pak, itu sudah mewakafkan. Pengasuhnya itu sudah mewakafkan. Siapa saja rumah ini milik anak dan cucu saya, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Siapa saja yang mau pulang ke rumah ini, misalnya mau Idul Fitri, mau Idul Adha, mau pulang ke rumah ini, boleh. Ini statusnya adalah wakaf. Wakaf itu apa? La yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Enggak boleh dijual, enggak boleh dihibahkan, enggak boleh diwariskan. Milik siapa? Milik Allah. Tapi pemanfaatannya untuk keluarga. Pengasuh-pengasuh pesantren banyak menggunakan ini. Pokoknya setelah meninggal dunia, rumah ini, lahan semuanya ini wakaf untuk keluarga. Anak, cucu, cicit saya semuanya berhak menempati rumah ini. Nah itu Pak, itu lebih aman itu daripada dijual. Kalau dijual biasanya hilang. Artinya hilang itu maksudnya sudah nggak ada kesempatan pulang kampung, lebaran nggak ada pulang, dan mungkin juga ziarah ke makam orang tua itu udah tidak mungkin dilakukan kalau nggak pernah pulang, gitu ya. Tapi kalau dimiliki oleh kakak yang pertama, ya mereka juga punya keluarga, ya dan sebagainya, maka lebih aman, ya sudah wakaf aja, itu wakaf itu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Saya dikasih waktu cukup terbatas nih. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan, monggo. Soal harta waris. Saya sambil minum ya. Monggo Bapak Ibu. Saya sengaja memang tidak bahas soal berkaitan dengan Maulid Nabi. Saya kira itu sudah banyak dibahas lah di masjid-masjid, di kampung-kampung, di instansi-instansi. Saya memang tadi udah bilang saya akan bahas materi hukum waris. Apa sudah pernah dibahas? Oh belum. Ya sudah, kalau belum saya akan bahas ini. Nah, pada kesempatan ini kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya berkaitan dengan hukum waris sebelum atau ya sebelum waktunya habis, kira-kira begitu. Monggo. Iya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait masalah hibah. Hibah, kalau saya memberikan kepada anak saya tapi tidak tertulis apakah itu mempunyai kekuatan secara utama. Ya, hibah yang tidak tertulis itu kalau kita mengacu kepada fikih sah. Yang penting ada saksi, ini selesai.
Tapi persoalannya, jika terjadi sengketa, kan pasti hakim itu kan merujuk kepada bukti-bukti tertulis. Maka saran saya, sebaiknya hibah itu dicatatkan, dinotariskan. Ada bukti yang bisa menguatkan. Sama dengan soal hukum pernikahan itu. Nikah siri itu kalau maksudnya siri itu tidak dicatatkan di KUA, secara fikih itu sah, secara fikih loh ya. Tapi secara administrasi kenegaraan kan tidak diakui. Umpama misalnya si perempuan itu ada KDRT, lalu dia menuntut, terjadilah perceraian, dia ingin meminta haknya. Ya hakim kan pasti bertanya, Anda sebagai istri itu buktinya apa, akte nikahnya mana dan sebagainya. Maka hari ini satu lembar kertas itu harganya lebih mahal. Ya, kalau beli rumah itu lebih mahal dari harga rumahnya gitu, sertifikat rumah itu ya. Nah, jadi kalau menurut saya hibah itu dinotariskan, Pak. Pokoknya ada perjanjian lah. Ada bukti hitam di atas putih, sehingga di kemudian hari itu kalau ada kasus apa gitu bisa diselesaikan dan bukti itu ada. Dan ini lagi Bapak Ibu sekalian, pembagian harta waris itu jangan terlalu lama. Di kita itu kadang-kadang bapak meninggal, oh udah usah dibagilah, wong ibu masih ada gitu. Loh, kadang-kadang ibu masih hidup, di antara anak ini ada yang meninggal juga. Itu banyak kasus-kasus begini ini. Kasus di Dupa, Pasar Turi itu Pak, kebetulan orang Madura. Itu mbah kakeknya itu tahun 80 meninggal. Kaya dia, lahannya itu luas. Karena tidak segera dibagi, akhirnya kasus ini mencuat tahun 2018 kemarin sebelum Covid, antara paman dengan keponakan. Rame itu Pak. Ya sampai tahu lah orang Madura kira-kira gimana. Itu ya pokoknya rame lah gitu ya. Saya kebetulan hadir saat itu sebagai juru penengah gitu. Nah, penjelasan saya ini ada pihak yang tidak puas. Dia ngundang kiai, salah satu kiai di Surabaya. Ya sama, wong ya memang kitabnya sama kok. Sama. 10 menit selesai gitu. Tapi maksud saya ramenya itu loh yang tidak enak. Bukan cuma sekedar rame omongan, ya sampai tahu lah orang Madura seperti apa kalau rame gitu. Nah, apa yang terjadi? Kesimpulan saya apa? Bahwa kasus ini mencuat karena terlalu lama nggak segera dibagi. Maka seharusnya itu selesai pemakaman, ya selesai semua dikalkulasi gini nih, ayo duduk bareng sekeluarga itu bagilah. Tapi tidak usah rame-rame Pak. Rame-rame kadang-kadang didengar tetangga juga nggak enak. Ya. Oh iku bapak sik tas mati, tanah lu sik turun kering, wis bagi-bagi warisan ya. Memang kadang-kadang masyarakat kita gitu. Persepsinya masyarakat itu kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan hadis. Padahal perintah Quran itu segera gitu, jangan ditunda. Semakin ditunda semakin menimbulkan masalah. Nah, celakanya lagi kalau kemudian yang sepuh-sepuh ini sudah tidak ada semua. Jadi ini generasi pertama ya meninggal. Generasi kedua ini mungkin masih aman lah, karena dia tahu sejarah. Generasi kedua sudah meninggal semua. Generasi ketiga dicucu. Lah cucu sama cucu ini yang kadang-kadang rawan itu. Lah inilah maksud saya, kalau tidak segera dibagi itu akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Gitu Pak nggih? Iya. Kalau gini ya, kan orang tua itu kan sayang sama salah satu anaknya. Nah hartanya itu sudah dihibahkan, ada salah satu anak yang lain nggak tahu. Walaupun sudah dihibahkan apa namanya itu, dampaknya itu ke orang tua bagaimana? Dia kan nggak adil hari itu. Iya. Sebetulnya kalau secara fikih Pak, yang namanya dia pemilik harta mau menghibahkan kepada siapa saja kan oke-oke saja. Tapi pertanyaan saya, kok bisa notaris itu mencatatkan akta hibah itu kalau tanpa ada persetujuan dari ahli waris yang lain? Iya, kan logikanya begitu. Notaris ini kok bisa membuat akte hibah kalau anak-anak yang lain ini tidak dilibatkan gitu loh maksud saya. Kan itu jadi pertanyaan besar gitu. Tapi kalau memang sudah dilibatkan, misalnya ya setuju semuanya, sudah tanda tangan semuanya, ya tidak apa-apa. Karena saking sayangnya kepada anak yang paling bungsu misalnya gitu. Udah, ini tak kasih lain gitu dengan cara hibah. Tapi yang lainnya dilibatkan, dikasih tahu gitu.
Secara fikih sah, tapi nanti itu akan terjadi masalah di kemudian hari, apalagi kemudian tidak ada bukti hitam di atas putih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tadi itu, kok bisa notaris membuat akta hibah sementara anak-anak yang lain ini tidak dilibatkan? Ya, yaitu masalahnya gitu. Nah, dampak kepada orang tuanya bagaimana? Dia kan berarti nggak adil. tidak adil itu kan sebetulnya versi anak ya. Kan orang tua itu yang selaku pemilik harta kan mau menghibahkan kepada siapa saja boleh. Saya punya harta ini, punya lahan. Sudah saya berikan aja ke masjid ini. Ya apa kata saya, saya yang punya uang, ya saya yang punya tanah. Gitu. Anak-anak saya itu tidak berhak juga melarang, gitu Pak. Ini secara fikih. Tapi nanti khawatir timbul di kemudian hari itu penolakan-penolakan, maka sebaiknya itu dirembuk. Dan termasuk kalau memang itu wakaf, akta ikrar wakaf itu pasti memanggil ahli waris yang lain. Ini ayahmu mau mewakafkan tanah ini untuk masjid ini. Anda silakan tanda tangan gitu. Itu harusnya begitu Pak, supaya tidak menimbulkan masalah gitu. Sebab kalau tidak dilibatkan pasti masalah, pasti itu sudah. Kasus di salah satu masjid di Surabaya Utara ini. Masjidnya sekarang sedang direnovasi, wow. Bagus. Kalau saya lihat gambarnya itu bagus tuh. Ini sekarang mandek pembangunan itu. Kenapa? Ternyata akta ikrar wakafnya itu oleh takmirnya yang dulu itu tidak diurus. Sementara si pewakaf ini, wakif ini, anaknya itu sekarang lagi kolaps ekonominya Pak. Jadi masjid itu diminta mau diambil alih lagi oleh anak si pewakaf ini. Karena memang suratnya itu masih atas nama Ibu Haja si A. Namanya yang wakaf itu Ibu Haja inilah gitu ya. Ini minta lagi Pak. Padahal masjid sudah bangun sekarang proses ini, tinggal finishing lah gitu. Itu bahayanya kalau kemudian tidak melibatkan yang lain. Gitu. Apalagi kemudian oleh takmirnya akta ikrar wakafnya itu nggak segera diurus. Ini kesalahan besar tuh. Itu secara hukum kalau dibawa ke pengadilan ya menang si anak yang wakaf ini Pak, karena memang itu masih atas nama si orang tuanya anak yang wakaf ini gitu. Gitu nggih? Ada lagi? Atau cukup Bapak Ibu sekalian? Cukup nggih? Nggih, pun matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Sampai di sini semoga di waktu bisa berjumpa kembali. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, jangan mau tanya by telepon atau by WA, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih. Doa nggih Pak. Doa. Bismillahirrahmanirrahim ya rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tuhin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabbalan mawdu'an. اللهم يا محول الأهوال حول حسن الحال اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعل من المحدودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة العبرار عزيز وغفر العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air beres ya.
BDAM Pemain mawon Pak. setelah